siapa dulu? Lebih dulu, ojo. Ulangi. Konsentrasi, fokus, ada depan, senyum, senden. Nah, udah, ayo mulai. Good morning, Mister. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini, cek. Jangan pakai ini ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Yang nggak masuk hari ini siapa? Nihil ya, semua ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Masih ingat tujuh kebiasaan Indonesia hebat? Apa lagi? Sudah sarapan belum? Tadi yang bangun pagi siapa? Antara jam 4 sampai jam 5. Angkat tangan. Terus olahraga, ibadah dulu. Ada nggak? Berapa? Olahraga atau sore siapa? Oke, 1. Yang udah sarapan angkat tangan? Oke, baik ya. Nanti kita lanjut lagi tentang kebiasaan yang Indonesia hebat. Dan ini kita akan berlatih keterampilan. Di bukunya ditulis dulu pojok kanan atas dari tanggal sekarang. Cek. Sudah, bawahnya tulis bidang layanan BK titik 2. Pribadi dan sosial. Dan materi BK titik 2. Kenali potensi. Ya, baik. Mungkin ada yang tahu apa itu potensi? Siapa yang tahu? Bakat terpendam. Apa lagi? Apa lagi? Kemampuan. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Ya, hari ini kita mau pelajari tentang kenali potensi. Biar kalian tahu potensi kalian itu apa, biar dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa? Karena banyak anak SMK itu sudah kelas 3 tapi nggak tahu potensinya seperti apa, bakat minatnya seperti apa, sama gaya belajar. Paham ya? Kalian tidak perlu langsung dimulai, dengarkan intinya dulu. Nanti kalau kiranya penting silakan dicatat. Paham ya? Nah ini ya, kita nanti akan mempelajari tentang ini ya. Mengeksplorasi potensi, minat, bakat, gaya belajar melalui teknik assessment yang sederhana. Yang pertama nanti kita akan ngecek potensi kalian seperti apa, kemudian bakat minatnya kalian seperti apa, kemudian gaya belajar. Paham ya?
yang jadi operator nggak? Tidak ada. Nah ini ya, ini sudah sekolah kalian. Ya. Silakan dibuka HP-nya dulu. Silakan dibuka HP-nya. Tek Google. Dan ketik aku pintar. Dan tekan klik yang atas. Ya. Apa? Ya. Nanti logonya ini Pak. Ada logonya ini ya. Langsung aja aku kita berada di dan antri dan antri ya ada yang belum antri tunggu ya. Ya. Terus kemampuan nanti ada tes potensi, ada tes ini ya, gaya belajar, ada juga multiple intelligency. Kayak gaya belajar ada tahu jenisnya ada berapa? Ada 3 yang pertama apa? Auditory, visual, terus kinestetik. Tapi tidak setiap orang kadang punya 2 sampai 3 tergantung nanti prosentase besarnya bagaimana. Paham ya? Nanti sudah bisa masuk. Ya? Tutup dulu waktu 1 menit ya. Sudah semua ya? Oke, nanti aku pintar bisa pakai website itu, sudah bisa pakai website yang dari sekolah ya. Ini yang dari sekolah yang sudah kalian kerjakan di sini masuk di data saya di sini semua ya. Ada minat bakat, gaya belajar, kecerdasan maju sama jenis kepribadian. Ini contohnya saya ambil ini di gaya belajar ini ya. Pas berapa ya? Ini loh ada itu lah. Siapa yang ingin tahu hasilnya? Ini contohnya ya. Sudah tahu ya hasilnya, kalian sudah kasih tahu semua ya benar ya. Contohnya, mesti tidak ada nggak? Belum isi ada yang belum ini. Nah, contohnya sudah ini ya, misalkan air urika. Nah ini ya. Ini contohnya. Berarti apa? Di apa tadi guys? Di audio. Jadi ada persentase. Paham semua ya? Silakan dikerjakan dulu. Yang belum, saya tunggu ya. Silakan. Yang gaya belajar dulu dikerjakan. Sudah mulai kerjakan dok, tunjukkan ke kamera dok. Mana sudah? Nah, saya belajar ya. Arah ke atas, ke bawah. Ke atas deh, ke atas. Nah. Pak kalau sudah ya? Sudah semua ya? Baik. Ini saya bacakan sedikit tentang analisisnya. Nah ini
lengkap ya. Nah, seperti ini ciri-cirinya, kemudian ciri auditorinya, sampai sekian itu lengkap ya. Tadi belajar yang disarankan ya, gunakan asosiasi kata, gunakan podcast, gunakan video, bisa audio, video, bahkan buku catatan ya, mau ulangi materinya. Kalau kinestetik, bagaimana jadinya? Yang bagaimana? Suka praktek. Kalau visual, ya suka biasanya tentang melihat lebih ke mata. Kalau auditori, mendengar. Kalau kamu biasanya belajar tidak menggunakan handphone, nggak bisa pak. Itu biasanya kalian itu audi. Baik, kalian silakan berkumpul sesuai golongannya masing-masing. Yang sebelah sini adalah auditori, yang di tengah visual, yang kiri saya adalah kinestetik ya. Yang auditori silakan angkat tangan. Auditori. Nah, silakan auditori. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan gaya belajar yang sama. Sebelah sini adalah auditori. Sini auditori. Auditori angkat tangan. Kumpul sini melingkar. Ayo, berdiri. Kedua, bagaimana hasil tersebut membantu Anda dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, bagaimana Anda memanfaatkan hasil assessment tersebut. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan dengan teman sekelompoknya. Baik, sudah semua ya. Nah, baik, ini saya jelaskan sedikit tentang ini hasil dari tes Riasek tentang kecerdasan majemuk ya. Ini ada 6 kecerdasan yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah dari sosial, kemudian dari realistik, investigatif, artistik, konvensi, sama enterprise ya. Ini kebetulan dari Ayu Mika. Mana Ayu Mika? Masuk dong? Saya bacakan nggak apa ya. Jadi hasilnya dari Ayu Mika adalah dia adalah berarti kecerdasan masuknya adalah 4 tertinggi. Ambil yang persentase tertinggi 47%. Rekomendasinya seperti apa? Bawahnya ada keterangannya ya. Jadi tertinggi tadi adalah sosial.
ini. Jadi Amerika ini termasuk kategori yang ini kegiatan kita berhubungan dengan penjelasan, pengaruhi, membantu, melatih dan mendidik orang lain. Ngaji ini pas ya. Paham ya? Nah, kemudian profesi yang sesuai nih. Ada guru, konselor, kerja sosial, dan sebagainya. Bidang karir, ya. Mata pelajaran yang disukai biasanya seperti itu. Tahu semua ya? Oke, ini tentang multiple intelligence. Kemudian selanjutnya adalah tadi sudah multiple intelligence, sudah ini tes kepribadian, kemudian tes belajar. Nah ini yang multiple intelligence ada 6 ya, interpersonal, intrapersonal, spesial, eksistensi, musikal, sampai apa yang tertinggi dari yang tertinggi apa? Personal. Penjelasannya di bawahnya ya. Nah ini karakteristik, karir, cara dan sebagainya. Paham ya? Dan sekalian seperti yang saya jelaskan tadi, ini ya. Nanti menjawab 3 ini sambil menunjukkan gaya belajarnya apa, kemudian multiple intelligence-nya bagaimana, bakat minatnya seperti apa. Bisa memahami ya? Baik, sudah ya. Saya ini perwakilan dari salah satu tipikal, satu orang aja sebagai contoh untuk maju ke depan. Silakan. Silakan. Andun, silakan Yun, sini Yun. Nah, dibacakan yang tadi. Nah, silakan. Hadap sana. Kamera, ada kamera. Dibaca dulu, mana? Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan riset atau aplikasi? Ya. Saya dapat mengetahui gaya belajar saya yaitu visual, kemudian bakat dan minat saya itu realistik. Biasanya saya suka pelajaran bahasa Inggris, kemudian profesi yang sesuai itu pariwisata atau pilot. Dari bidangnya saya suka dari seni atau pertunjukan. Kemudian kecerdasan majemuk, saya itu interpersonal atau mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani proses belajar? Dengan saya mengetahui gaya belajar saya ialah visual, jadi saya dapat lebih mengoptimalkan gaya belajar saya. Yang ketiga, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Dengan hasil asesmen tersebut, saya dapat mengetahui gaya belajar saya, kemudian profesi yang bagus untuk saya itu seperti apa, karakteristik saya, cara mengasahnya, juga karir yang relevan bagi saya. Oke, terima kasih. Bentuk tangan dong. Begitu ya. Oke, kita next selanjutnya. Konsepsi. Nah ini kita masuk di kecerdasan. Apa kecerdasan? Sesuai di gambar apa? Perilaku berulang, kreativitas sama problem solving atau pemecahan namanya kecerdasan. Next kita juga. Nah, ibaratnya ini saya ya. Ini bukan menyamankan kalian bukan bukan. Ibaratnya sirkus tahu ya. Nah, ibaratnya saya ngajar sirkus itu. Ada yang ngaji apa itu? Go. Ini artinya ini apa ini? For a fair selection everybody has to take the same exam. Please apply that. Ini saya nyuruh balapan naik. Siapa yang nyampe dengan ya? Adil nggak saya nyuruh hewan ini bersama naik ini? Adil nggak? Tidak adil, karena setiap orang punya kemampuan yang beda, Kayak tadi gaya belajar kalian. Ada yang sukanya
belajarnya sambil mendengarkan musik, ada yang belajarnya sambil atau sukanya kalau ada praktik berhotelan. Karena teori males Pak, kalau berhotelan semangat apa sah tidak, memang gaya tipikal gaya belajar adalah kinestetik. Ini nggak salah, paham semua ya? Untuk ini nggak ada, karena yang pasti karena kalau nggak guru ya mau kan ya aneh kan ini. Kecuali kerjasama diskusi monyet, kata belum sama. Ya next. Jadi tadi sudah bersama jemu ya, tadi ya. Sudah semua ketemu ya. Nah ini contohnya ini. Siapa ini? Pak Males. Kira-kira apa ini? Siapa ini? Si Tati. Gawati bro, yang pemain Oli. Ini kira-kira dari kecerdasan majemuknya yang mana? Inilah yang ini cocoknya masuk mana ini? Nah, dilihat dari kesukaan orangnya biasanya masuknya di dinas. Paham ya? Ya tadi sudah ya gaya belajar ya seperti ini. Nah, ini gaya belajar kalian. Strategi pembelajarannya ada visual, auditory, kinestetik. Ya kan dibaca sesuai gaya belajar yang sudah kalian temukan di assessment tadi. Nah, siapa yang ingin membacakan hasilnya? Masnya, belakang, namanya siapa? Rahmat. Nah, jadi Rahmat. Dibaca Pak, kamu biar bacanya apa? Dan tadi dibaca kinestetik yang strategi pembelajarannya. Belajar metode yang untuk bergerak atau melakukan Ini lah. Nah, baca yang ini. menggunakan permainan empati, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Terus? Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri, sambil jawab atau berjalan bersama. Oke, terima kasih ya. Ini sesuai dengan karakteristik tipikal belajar kalian. Paham ya? Next ya. Nah ini karir kalian sesuai tadi yang tentang bakat itu tadi ya. Disesuaikan dengan rekomendasi yang sudah saya bagikan di lembaran tadi. Kalian ini menjadi apa? Di apa tadi yang belum? Kelompok ini apa? Auditornya apa ya? Auditor kelompok sana kelompok estetik. Dibaca siapa yang tadi ingin menunjukkan hasilnya tadi yang sudah kalian lihat. Kelompok ini kelompok yang belum. Ayo semangat. Mana rekomendasi yang mana ini? Saya tunjuk lah kamu. Siapa Jian? Kamu apa yang kecerdasan apa ini? Bakat minatnya yang sudah tadi kamu pilih tadi hasilnya apa? Yang apa? Hasilku apa itu? Artistik. Sudah dibaca hasilnya? Dibaca artistiknya apa contohnya? Artistik berarti apa? Seniman, penulis sains, aktor, desainer grafis sama musisi alat art. Ini rekomendasinya atau contoh profesinya. Paham ya? Next. Ini nanti kalian akan dapat rekomendasi dari saya tentang ekstra yang dapat kalian sama profesi yang relevan. Sudah ada di lembaran tuh tadi? Nanti disampaikan ke orang tua, biar kalian juga lega. Semuanya bahagia. Paham ya? Kita doa dulu diakhiri ya. Lanjut, baca pimpin doa biasa aja. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.